Banyak netizen ya kalau kita lihat di sosial media yang kepo lah istilahnya, penasaran kenapa sih korban selama bertahun-tahun nggak kabur aja gitu kan, kenapa korban malah seolah-olah betah gitu dengan pelaku, padahal sudah disakiti secara fisik dan mental. Nah, secara psikologi bagaimana Ibu melihat fenomena ini? Jadi mau bagaimanapun juga orang bilang lari enggak, sudah terpola di dalam kognitifnya seperti itu. Bisa dibilang korban mulai nyaman sama pelaku atau gimana tuh? Ada yang namanya yang Stockholm Syndrome itu ya. Syndrome. Ya, Stockholm Syndrome itu adalah bagaimana ketergantungan di dalam emosinya itu dari rasa sakit, habis rasa sakit disiksa terus disayang. Oh, jadi dia habis disakiti, Rasa sakit polanya berharap begitu. disayang lagi. Ketika dia merasakan kesakitan, otaknya si korban ini membaca habis ini gue mendapatkan kasih sayang. Perilaku dari pelaku ini apakah selalu memiliki keterkaitan dengan penyakit mental, atau pelaku ini menderita gangguan psikologis akut atau apa, atau memang ini sebenarnya dilakukan secara sadar gitu? Konteks pelindungan, koordinasi itu penting untuk dilakukan karena pertama itu berkaitan dengan kondisi pemulihan fisik, medis dan juga psikis korban. Kemudian yang kedua adalah pelindungan terhadap saksi-saksi karena pelindungannya LPSK itu melekat pada proses hukum dan penegakan hukum, sehingga kemudian kami harus memastikan bahwa saksi-saksi ini juga harus mendapatkan pelindungan. Jangan sampai kemudian ada ancaman dan sebagainya dan itu akan mengganggu proses hukum. Halo ladies, welcome to Perspektif. Hari ini bareng gue Fitri Ramadhani, dan hari ini khusus kita akan membahas tentang sebuah kasus yang mengundang keprihatinan kita semua, di mana ada seorang perempuan yakni YTR yang dianiaya secara bisa dibilang sadis oleh kekasihnya. Dan tentu saja banyak hal yang perlu kita bedah dan menjadikan ini sebagai pelajaran untuk semua perempuan yang ada di Indonesia. Untuk itu kita akan membahas bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Ibu Sri Suparyati, Wakil Ketua LPSK. Ya. Terima kasih Ibu sudah hadir di studio Perspektif. Dan juga dengan Ibu Elty Sukesi, psikolog klinis. Ini kan banyak netizen ya kalau kita lihat di sosial media yang kepo lah istilahnya, penasaran kenapa sih korban selama bertahun-tahun nggak kabur aja gitu kan, kenapa korban malah seolah-olah betah gitu dengan pelaku, padahal sudah disakiti secara fisik dan mental. Nah, secara psikologi bagaimana Ibu melihat fenomena ini? Ketika kita melihat bahwa dan kemudian bertanya, kok nggak lari ya, kok nggak kabur aja dari pertama gitu ya. Nah, itu berarti kita tuh melihatnya seakan-akan kita nggak di dalam sangkar itu. Yang berbicara ini adalah orang-orang yang dalam kategori bahwa kita berpikir normal. Nah, sementara korban ini itu sudah kurang lebih daripada 3 tahun ya, seperti itu ya Mbak Fitri ya. Dan kemudian apa yang terjadi di dalamnya itu yang justru pertanyaan yang lebih menarik. Ada apa di sana? Terjadi apa di sana? Bahwa ada yang kita sebut sebagai intimate terrorism. Jadi bahwa si korban ini diteror di dalam keintimannya dan ada kontrol di sana. Kontrol baik di dalam belenggu di dalam secara mental maupun secara fisik. Kita melihat bahwa belenggunya ini tuh fisiknya dirusak. Kita melihat juga bahwa wajahnya dirusak, sementara wajah ini adalah identitas kita di dunia sosial. Terus kemudian kakinya juga dirusak, dilumpuhkan. Nah, itu secara fisik, secara mental. Kemudian ada proses di mana di sana ada namanya learn helplessness. Learn helplessness itu di mana dia udah nggak berdaya untuk lari dari sana. Karena adanya proses yang terus-menerus berulang. Disayang, terus kemudian disiksa, disayang, terus kemudian disiksa, dan kemudian rasa dia nggak berdayanya itu sehingga walaupun pintunya dibuka, kok dia nggak lari ya? Ya memang karena sudah dia terkondisi di dalamnya seperti itu. Jadi mau dibukain pintu pun dia nggak akan lari. Karena kondisi di dalam kognitifnya pun sudah terkunci seperti itu. Kalau kita bicara tentang dampaknya, nah, seberapa kompleks nih dampak psikologis yang dirasakan oleh korban sendiri nih? Apalagi kan ini kekerasan yang sudah lama ya dilakukan bertahun-tahun dan secara intens gitu kan. Apa dampaknya bagi korban untuk jangka pendek maupun jangka panjang? Iya,
untuk dampaknya ini bukan PTSD biasa, bukan. Ini sudah kompleks PTSD. Jadi kalau kita bilang apa dampaknya, ini dampak jangka panjang. Dampak jangka panjang dan tentu saja juga perlu pemulihan jangka panjang. Bisa sampai juga seumur hidup. Kalau kita mau lihat bahwa penyembuhan daripada trauma itu sendiri paling tidak itu minimal 5 tahun. Akan banyak di sana yang perlu terlibat, termasuk medis, termasuk psikiater, terus kemudian psikolog untuk penyembuhan jangka panjang. Kalau kita bilang apanya yang terganggu, ini sudah banyak. Dari kognitifnya sudah terganggu, gangguan perilaku tentu saja, adanya panik, adanya ketakutan. Ini yang perlu secara urgen, ini yang perlu dilakukan secepatnya penerapan intervensi. Terkait dengan traumanya itu apakah juga akan mempengaruhi bagaimana cara korban nantinya menjelaskan peristiwa yang dialaminya? Artinya seberapa lama kita bisa memastikan korban ini siap untuk dimintai keterangan, untuk memberikan kronologi yang dia alami. Takutnya kan dia masih ada trauma dan itu ikut mengganggu gitu, Ya, memorinya. Betul. Jadi bagian otak kita itu ada namanya Broca's area ya. Ketika kita mengalami trauma-trauma tertentu, pusat bahasa yang Broca's area itu mengalami gangguan. Jadi kita jangan memaksa si korban ini untuk terus berkesaksian, karena ketika kita menanyakan lagi kembali asal muasal dari traumanya, dia kembali experiencing gitu. Jadi dia kembali ke peristiwa di mana dia sakit, sehingga bahwa di dalam manusia itu ada yang namanya defense mechanism. Ada yang namanya repression. Kita merepress hal-hal yang sakit buat kita. Bahkan kita hampir bisa melupakan itu. Dan ketika kita bertanya dan kemudian si korban ini ada kemungkinan dia nggak bisa jawab, gagu, ya itu adalah peristiwa psikologis karena traumanya itu yang membuat, dan dia belum bisa memberikan keterangan yang secara pasti bahwa apakah itu benar atau tidak. Ada proses-proses yang memang terjadi. Berarti benar-benar harus menunggu si korban ini siap dan mentalnya juga siap untuk menjelaskan tanpa teringat lagi kejadiannya gitu ya. Iya, dan kita perlu lebih bijak juga memperlakukan korbannya, bahwa mungkin saat ini korban ini memang butuh dulu pemulihan sedikit. Jadi mungkin proses berita mungkin kita perlu bersabar ya, menunggu. Ini kan kita sebagai perempuan kadang kita nggak bisa mendeteksi sejak awal nih pasangan kita seperti apa, khususnya buat mungkin perempuan-perempuan yang sedang mau ke jenjang pernikahan atau baru mengenal pasangannya. Nah, seperti apa sih tanda-tanda awal nih agar kita tidak istilahnya menjadi korban? Apa yang harus kita waspadai dari pasangan kita seandainya ada perilaku-perilaku yang mengarah nantinya kepada perilaku yang kekerasan psikologis dan lain sebagainya? Kekerasan yang seperti ini tuh tidak serta-merta langsung dianiaya seperti itu ya. Tapi itu melalui pendekatan yang kita sebut sebagai love bombing. Ya. Sampai love bombing dulu ya. Romantis ya di awal. Dibikin gitu, memuji-muji gitu ya. Betul-betul melambung. Jadi nggak langsung gitu ya? Tidak. Itu benar-benar pertama itu begitu diberikan cinta yang bikin kelepek-kelepek gitu ya, ya Mbak Fitri ya, kelepek-kelepek, dikirimkan mungkin I love you sayang. Tiap menit diingetin makan. Ya, ingetin makan gitu ya. Pokoknya dibuai lah sampai dia melambung ke atas. Nah, itu berapa lama, terus kemudian mulailah di sana ada aturan-aturan, ada kemudian dia mulai membatasi, misalkan hubungan keluarga, kemudian di dalam mungkin mulai ngecek-ngecek HP kita gitu ya, terus kemudian mulai mengintervensi misalkan itu pekerjaan, hubungan dengan siapa saja, tracking HP kita gitu ya. Dan masih banyak lainnya. Nah kemudian setelahnya itu ada beberapa hal lagi yang dikontrol secara lebih ketat lagi. Misalnya itu apa tuh Bu? Misalkan masalah finansial, masalah gaji, itu mulai sampai ke gaji-gaji juga itu sampai ke sana. Nah kemudian setelah itu lanjut ke misalkan hubungannya udah semakin dalam, di sana ada gaslighting. Jadi setiap ada masalah, ini diputar-balikan kenyataan bahwa kamu aja yang sensitif. Dibikin merasa bersalah. Jadi dibalikan kenyataan itu bahwa si korban
orang yang bersalah. Dan itu bayangin kalau itu terus-menerus dilakukan. Akhirnya identitas kita sebagai manusia itu akan mempertanyakan sendiri. Bahwa iya ya, jangan-jangan saya memang yang terlalu sensi ya. Oh jangan-jangan. Jadi baper sendiri ya. Karena memang gue yang memang terpola seperti itu. Itu benar-benar itu informasi yang teratas itu. Dimanipulasi lah istilahnya. Itulah yang kita anggap sebagai itu kenyataan. Itu diri kita. Jadi kalau ada yang misalkan kamu tuh bodoh, kamu tuh memang nggak guna, kamu tuh memang ini. Kalau itu terus setiap hari dilakukan, maka kita menganggap diri kita seperti itu. Oh benar sih. Diulang. Dan itu berpola. Bayangin 3 tahun, Mbak. Informasi yang kita anggap itu yang relevan. Iya. Nah akhirnya terpola lah si korban ini. Itu juga mungkin tadi yang membuat si korban nggak bisa lepas dari pelakunya. Iya betul, karena tadi pola manis, terus kemudian dipukul, terus manis, dipukul, manis, dipukul. Pola itu yang ada di paling atas bagian ingatannya. Memori yang teratas adalah inilah hidupku. Orang bilang lari, enggak. Sudah terpola dalam kognitifnya seperti itu. Bisa dibilang korban mulai nyaman sama pelaku atau gimana tuh? Mulai nyaman atau mungkin ada jadi jatuh, nggak mungkin sih ya kalau jatuh cinta udah disiksa tapi nggak mau lepas gitu. Ada yang namanya yang Stockholm Syndrome itu ya. Ya, Stockholm Syndrome itu adalah bagaimana ketergantungan di dalam emosinya itu dari rasa sakit, habis rasa sakit disiksa terus disayang. Oh, jadi dia habis disakiti rasa sakit polanya berharap begitu, disayang lagi. Ketika dia merasakan kesakitan, otaknya si korban ini membaca habis ini gue mendapatkan kasih sayang. Jadi itu secara tidak langsung bahwa memang itu programnya. Chemical di otaknya sendiri sudah rusak. Dari terproduksi dopamin waktu dia disayang, dicinta gitu ya. Melimpah-limpah. Terus kemudian ketika perlakuannya ini mendapatkan kekerasan, di sana kortisol dan semua zat-zat kimianya itu mengalami kekacauan. Dari dopamin ke kortisol, ke dopamin lagi. Iya. Nah ini yang kacau. Sehingga kalau kita nih di luar kok mau digituin? Ya nggak bisa karena kita normal. Karena kita nggak mengalami langsung. Karena kita nggak mengalami pengkondisian yang terjadi pada korban ini. Kalau kita bilang, kok dia nggak mau lari? Coba kita berada dalam kondisi itu. Yang sama, belum tentu juga kita lari kan. Ibaratkan kita di sana. Berarti itu yang membuat banyak korban, maksudnya perempuan-perempuan korban kekerasan pasangan yang balik lagi kan kadang orang suka, kok tapi dia mau sih balik lagi gitu kan. Karena itu tadi ya. Itu tadi. Ada malah kalau kita lihat ya kasus-kasus di luar ya Mbak Fitri ya. Dia berada dalam perkawinan. Dibonyok. Iya. Habis itu banyak dibonyok, gitu. Terus kemudian diberikan hadiah berupa, saya udah transfer ya mah. Udah transfer baru masuk. 30 juta gitu ya. Akhirnya habis terpola dong, nggak apa-apa dipukulin nanti. Nggak apa-apa dipukulin. Dapat 30 juta. Dapat 30 juta. Jadi kita nggak bisa nih dalam persepsi kita sebagai orang normal dengan orang yang mengalami hal seperti itu beda pola. Perilaku dari pelaku ini apakah selalu memiliki keterkaitan dengan penyakit mental atau pelaku ini menderita gangguan psikologis akut atau apa, atau memang ini sebenarnya dilakukan secara sadar gitu? Iya. Ini yang mungkin kita perlu kaji lebih dalam ya, karena sekarang ini kan yang kita lihat bahwa sedang diobservasi, sehingga buat kita di psikologi itu, kita psikolog itu memang perlu observasi klinis yang perlu kita lakukan, psikotes, itu perlu kita dalamin, wawancara yang komprehensif terhadap si pelaku ini. Akan tetapi kita bisa melihat bahwa gejala daripada yang diperlihatkan oleh pelaku ini itu terlihat bahwa ini sudah masuk ke dalam antisocial personality disorder, juga masuk ke dalam narcissistic personality disorder, NPD yang kita sebut NPD, tapi jenisnya malignant narcissism. Ini yang biasanya kekerasan, melakukan kekejaman-kekejaman, kesadisan, dan itu kemudian biasanya
dua gangguan kepribadian ini kan memang dia satu klaster. Satu klaster memang di klaster B. Nah, keduanya biasanya memang beririsan, komorbiditasnya memang itu. Nah, kita melihat gejala ini ada pada si pelaku. Seperti itu ya, terlihat seperti itu. Tapi kita belum bisa mendirikan diagnosa karena masih perlu observasi yang lebih panjang lagi. Ya. Seperti nah, itu. ini kan juga beberapa waktu lalu kan ada juga informasi bahwa ketika orang tua pelaku diwawancara bahwa dibilang dari pola asuhnya yang selalu membangga-banggakan si anak dan juga dianggap si anak ini paling ganteng katanya gitu ya. Nah, apakah pola asuh itu juga berkaitan dengan perilaku pelaku saat ini yang akhirnya banyak melakukan kekerasan seperti ini? Iya, kita sebutlah bahwa pola asuh itu ada 3 gitu ya. Ada otoriter, terus kemudian ada permisif, terus kemudian ada demokratis. Nah, biasanya yang menghasilkan gangguan-gangguan kepribadian ini termasuk narcissistic personality disorder maupun antisocial personality disorder ini biasanya berasal dari yang otoriter dan permisif. Nah, yang permisif ini adalah orang tua yang sejak kecil itu tidak menegakkan nilai-nilai, kurang aturan dan menganggap bahwa semuanya boleh dilakukan oleh anak sehingga anak tidak mengenali nilai-nilai dalam nilai sosial, nilai agama dan aturan-aturan dalam masyarakat. Itu yang dari permisif. Terus kemudian dari otoriter. Biasanya juga NPD ini berasal dari orang tua yang juga otoriter, yang misalkan dia terlalu banyak kesakitan di sana, terlalu banyak penolakan emosional, secara emosional sehingga si anak ini membangun diri yang palsu. Diri yang memiliki superioritas yang palsu. Nah, itu yang terjadi kepada NPD maupun antisocial personality disorder. Jadi kemungkinan dari 2 pola asuh tersebut. Terlalu melonggarkan dan terlalu menekan. Oh, berarti harus seperti itu. Di tengah-tengah tuh ya. Yang demokratis tadi. Demokratis tadi artinya kesalahan pola asuh juga menciptakan ibaratnya kayak monster-monster gitu kan. Jadi memang kalau kita ini lihat ya Mbak Fitri ya, bahwa terjadinya yang kita sebut sebagai gangguan kepribadian ini bukan hanya dari faktor biologisnya. Karena memang ditemukan juga terjadi bentuk-bentuk yang berbeda di secara genetik maupun struktur di otaknya itu memang beda untuk orang-orang yang gangguan kepribadian ini. Ada faktor gen? Yes, sadisme genetik, itu ada faktor genetik. Genetik dan kemudian faktor biologikalnya juga, struktur otaknya memang beda. Yang beda itu adalah di area amigdala. Amigdala dan prefrontal cortexnya juga beda. Jadi prefrontal cortex inilah bagaimana kita mampu melihat nilai-nilai dalam masyarakat. Bagaimana kita tidak melanggar hukum. Nah, area ini mereka agak berbeda. Itu memang dari lahir secara fisiknya? Secara genetiknya ada yang memang area itu memang kita harus memeriksa berbeda. Genetik juga ya? Dan kemudian juga area amigdala. Amigdala inilah di mana pusat emosi kita. Nah, mereka agak berbeda. Jadi pusat empati, belas kasih, nggak tega gitu ya di sana di amigdala itu. Nah, ini yang biasanya bermasalah. Nah, akan tetapi itu bukan satu-satunya alasan. Karena ternyata pola asuh ini sangat juga mempengaruhinya. Nah, kita bisa katakan bahwa kalau ada memang terjadi di biologinya ini memang agak berbeda dan jangan-jangan ternyata hasil daripada pola asuh ini yang sedemikian ada yang permisif tadi dan kemudian otoriter ini yang membentuk struktur otak itu bisa jadi seperti itu juga. Jadi berbagai sisi ya, berbagai sisi menciptakan hal seperti ini. Menciptakan hal seperti itu. Berarti mencegahnya sulit ya? Maksudnya untuk mencegah kita mendapatkan pasangan atau yang mendeteksi lah ibaratnya takutnya nanti keturunan kita atau gimana? Tapi dari awal itu sudah bisa sih kita bisa deteksi. Dari perilaku tadi itu ya? Dari perilaku tadi terlalu
terlalu di blow up sayangnya, terlalu love bombingnya itu. Terus kemudian dia mulai memprotek kita, mulai ngatur cara pakaian, boleh dandan atau tidak, boleh bergaul dengan siapa aja, udah kelihatan dari situ. Kita jangan terlalu bucin. Ya kan di love bombing udah seneng aja, habis itu kita dipukulin ya. Kayak seakan-akan dilarang ke sana, larang ke sini. Dilarang bucin. Kayaknya dia terlalu cinta sama aku. Udah seneng banget kan kalau kita cewek-cewek. Kayaknya dilarang sana, larang sini. Kayaknya persepsi di awal seolah-olah tuh kayak, dia terlalu cinta sama aku gitu kan. Dia takut aku kenapa-napa. Dia takut aku kenapa-napa. Tahu-tahu lama-lama posesif. Jadi berhati-hatilah kalau itu sudah terlihat di awal ya pemirsa. Oke, saat ini kan kalau kita lihat dari kasus ini banyak nih kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang merasa simpatik terhadap korban, dan kemudian itu diwujudkan dalam bentuk bantuan, perhatian yang luar biasa, ataupun bantuan secara fisik seperti uang, benda, dan barang-barang lainnya. Nah, dari sisi psikologi sendiri menurut Bu Elty, apakah wujud simpatik itu cukup baik disampaikan seperti itu, atau baiknya seperti apa agar tidak juga jadinya malah mempengaruhi korban gitu? Ya, buat saya ini merupakan hal yang perlu saya tekankan di sini ya, buat siapapun pihak-pihak yang saat ini bersimpati kepada korban. Kita jangan lupa bahwa jangan sampai ini menuai kembali hal-hal yang kita tidak inginkan. Ini menjadi imitasi sosial yang kita sebut nanti akhirnya ini menjadi sebuah conditioning yang kemudian melahirkan korban-korban yang baru. Karena terlihat di media sosial, ternyata ketika kita menjadi korban, kita mendapatkan hadiah, reward. Dari simpati masyarakat, kemudian mendapatkan uang. Jadi ini saya anggap sebagai pesan subliminal. Pesan bawah sadar yang seakan-akan dibaca oleh masyarakat awam bahwa dengan kesakitan sesuatu kita bisa tampilkan ke dunia ini, kita mendapatkan simpati dari masyarakat, dari dunia. Jangan sampai ini melahirkan korban berikutnya. Kita tahu bahwa negara kita sedang prihatin. Yang kita sebut kemarin kalau saya lihat di media itu bahwa 2,5 M itu sudah terkumpul dana. Betul. Seperti itu ya. Dan itu sangat menggiurkan mungkin ya buat pihak-pihak yang kurang, ya kita anggaplah bahwa masyarakat kita untuk dana seperti itu tuh kayaknya cukup besar sekali itu. Besar sekali. Jangan sampai ini berdampak membentuk korban yang baru yang ada seakan-akan bahwa victim itu enak. Akhirnya dia mau jadi korban. Akhirnya dia seperti mau itu. Akhirnya menjadi korban, sengaja menjadi korban, atau memblow up semua kesakitan-kesakitannya. Ya, yang paling kita takutkan adalah menjadi hanya drama. Nah, ini akan ada efeknya nih. Saya sampai merenung, ini pasti akan melahirkan polemik lagi nih, dengan bahwa kita memiliki keinginan untuk berempati, bersimpati. Tapi akhirnya melahirkan malah drama baru di kehidupan masyarakat kita. Jadi please buat pihak yang bersimpati, buat pihak yang berempati, silahkan mungkin bisa dilakukan di belakang. Sebagai pendidikan kepada masyarakat kita, tidak menjual penderitaannya. Betul. Seperti itu. Artinya simpatiknya bisa diberikan dalam hal yang lain atau dalam bentuk yang lain ya, dan dengan cara yang lain juga, jangan dipublish istilahnya ketika memberikan uang bermiliar-miliar kemudian diposting atau dikontenin seperti itu. Itu justru memicu ya. Justru memicu. Jadi diberikannya secara diam-diam aja. Diberikan di belakang aja kalau memang niatnya baik ya gitu. Karena khawatir memicu korban-korban baru tadi. Iya, kemudian juga saya mau tambahkan juga Mbak Fitri untuk khususnya pelaku ya. Kita melihat bahwa secara sadar pelaku ini memiliki karisma yang superficial. Ya. Charm superficial yang kayaknya dia mampu mempesona gitu ya. Kalau kita lihat tuh di media sosial itu kayaknya ganteng gitu ya, dan dia sadar bahwa dia melakukan itu. Dia sadar melakukan itu dengan dia berbaik hati, masih bekerja.
Berarti apa yang kita bisa simpulkan di sana, bahwa kognitifnya dia secara sadar melakukan itu. Tapi di belakangnya dia mampu melakukan kekejaman-kekejaman yang berbeda di depannya. Jadi ini masking yang dia pakai. Dan dia dengan secara sadar maskingnya itu dia pakai ketika di dunia sosial, dan juga secara sadar dia menyiksa ini. Nah, sehingga untuk kasus ini tolong digarisbawahi, tidak masuk dalam pasal 44 bahwa di sana ada gangguan jiwa dan psikosis. Ini secara sadar dilakukan yang masih waras, katakanlah seperti itu. Artinya Jadi tidak ada alasan bahwa ini dilakukan karena dia mengalami gangguan jiwa, gangguan mental, tapi ini dilakukan secara sadar karena dia masih bisa melakukan kehidupannya secara normal, ya, bekerja dan lain sebagainya. Bu Sri, ini kan saat ini korban sudah dalam perlindungan LPSK, begitupun juga dengan keluarganya. Nah, sejauh mana nih progres perlindungan yang diberikan oleh LPSK sendiri terhadap korban dan keluarganya? Sebenarnya kan kami di awal itu menerima pelindungan, ya, itu di 12 Juni, tetapi kemudian itu masuk secara reguler, lalu saya kebetulan mendapatkan telepon langsung dari UPTD dan juga dari PPA Polda Jabar yang memang menyampaikan adanya kondisi kebutuhan yang urgent gitu, ya, kaitannya dengan medis. Maka kemudian kami di internal LPSK kemudian membahas hal tersebut dan kemudian kami ajukan perlindungan darurat dalam konteks tersebut. Hal ini dilakukan dalam rangka kami harus berkoordinasi juga dengan pemerintah daerah pemerintah daerah setempat, gitu, ya, karena ini berkaitan dengan medis yang sekiranya ini butuh jangka panjang juga, gitu, ya. Nah, perlindungan darurat itu dikeluarkan dalam konteks satu, dibutuhkan atensi bukan hanya oleh LPSK tetapi juga oleh pemerintah daerah setempat, karena di pasal 68 Undang-Undang 3 2026 tentang pelindungan saksi dan korban yang baru saja disahkan oleh Presiden, itu ada kerjasama dan ada dukungan anggaran pelindungan yang juga disiapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Maka kemudian pelindungan darurat itu kami munculkan dalam konteks itu tadi, pembunuhan dalam konteks medis, gitu, seperti itu. Nah, lanjut. Nah, kemudian dari adanya perlindungan tersebut, maka tim kemudian berkoordinasi dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, gitu, ya, sejauh mana kemudian sudah dilakukan tindakan-tindakan begitu, sehingga saat saya juga turun, kami kemudian bertemu dengan UPTD setempat, kemudian bertemu juga Rumah Sakit Hasan Sadikin dan bertemu juga dengan PPA PPO Polda Jabar, ya. Disitulah kami kemudian melakukan beberapa koordinasi, karena dalam konteks pelindungan, koordinasi itu penting untuk dilakukan karena pertama itu berkaitan dengan kondisi pemulihan fisik, medis dan juga psikis korban. Kemudian yang kedua adalah pelindungan terhadap saksi-saksi, karena pelindungannya LPSK itu melekat pada proses hukum dan penegakan hukum, sehingga kemudian kami harus memastikan bahwa saksi-saksi ini juga harus mendapatkan pelindungan. Jangan sampai kemudian ada ancaman dan sebagainya, dan itu akan mengganggu proses hukum, gitu. Nah, apa sih pertimbangan utama memasukkan korban dalam kategori perlindungan darurat tadi itu? Jadi gini, di perlindungan sendiri sebenarnya kami memang ada yang sifatnya reguler. Reguler itu kan biasanya karena terlihat ada kebutuhan yang memang seperti biasa, gitu, ya. Tetapi dalam konteks yang darurat, kami biasanya bukan hanya memberikan perlindungan langsung, tetapi kami juga ke lapangan secara proaktif. Nah, perlindungan darurat itu sebenarnya kami banyak berikan itu dalam konteks pendampingan ketika saksi atau korban harus memberikan keterangan-keterangan di proses persidangan atau di proses pemberian keterangan, gitu, ya. Misalnya begini, ketika permohonan masuk ke kami, ternyata si saksi atau korban yang mengajukan itu proses hukumnya itu sudah sampai pada persidangan, sampai pada pemeriksaan keterangan saksi. Sehingga dalam hal ini kemudian saksi membutuhkan satu soal
pemenuhan hak prosedural, yaitu ada pendampingan. Lalu kalau saksinya itu ada di pelosok di pulau terluar misalnya, maka dia butuh pendampingan, transportasi, biaya untuk ke pengadilan karena kan jaraknya cukup jauh gitu ya. Terus yang ketiga, kalau seandainya ternyata korban sendiri saat itu membutuhkan pendampingan psikolog gitu loh, sehingga semua itu yang kemudian kami bungkus dalam perlindungan darurat sebenarnya. Tetapi memang itu tadi kami lihat tingkat urgensinya, tingkat kedaruratannya gitu, karena perlindungan darurat ini punya batas waktu gitu ya, 1 minggu diperpanjang dengan 1 minggu lagi jadi 14 hari. Jadi 1 minggu itu kami sudah harus bisa memberikan putusan yang sifatnya harus memutuskan perlindungan darurat tersebut begitu. Oke. Ini kan selain korban juga ada saksi-saksi yang akan juga ikut dimintai keterangan. Nah, seberapa besar nanti jaminan yang diberikan oleh LPSK sendiri nih Bu untuk para saksi dalam memberikan nantinya keterangan kepada pihak Polda, di mana agar mereka itu tidak merasa terintimidasi. Jadi berkaitan dengan saksi ya. Karena kan saksi itu kaitannya dengan apa yang dia lihat, dia alami ya, dia ketahui gitu kan. Basis-basis keterangannya itu memang perlu juga diketahui komitmennya gitu ya. Lalu kemudian juga harus digali juga tingkat keamanannya, apakah memang keterangan yang diberikannya itu adalah keterangan yang memang seharusnya yang seharusnya memang terjadi. Nah, dalam proses pelindungan itu kami biasanya melakukan juga penelaahan kepada saksi terutama, dan kebetulan kami juga mendapatkan permohonan pelindungan dari Polda Jabar terhadap 2 orang saksi, dan kemudian kami lakukan penelaahan, dan dari situ memang kami melihat bahwa di awal-awal ada informasi yang kami dapatkan berkaitan dengan ancaman. Tetapi setelah kami lakukan juga penelaahan dan melihat juga situasi dan tempat di mana saksi tinggal, maka kemudian kami melekatkan pengawasan dalam pelindungannya supaya saksi ini dapat dimonitor secara reguler oleh LPSK ya, baik pada saat dia nantinya memberikan keterangan, karena di setiap proses hukum kan di awal-awal mereka sudah memberikan keterangan itu. Tetapi kan ini proses hukum kan tidak hanya di kepolisian, akan ada di kejaksaan, di tuntutan umum, lalu kemudian di persidangan gitu ya. Jadi di setiap proses setiap proses hukum itu kami perlu memastikan bahwa saksi ini memang aman, nyaman gitu ya. Dan satu lagi saksi ini juga perlu dicek bagaimana soal kerentanan terhadap ekonomi, karena biasanya dampak dari suatu tindak pidana itu akan memiliki dampak bukan hanya kepada tingkat keamanan psikologis tetapi juga pada kerentanan ekonomi, sehingga kemudian kemarin itu kami melekatkan satu dukungan atau layanan yang sifatnya psikososial untuk membantu saksi setidaknya supaya bisa memaintain kehidupannya untuk sementara begitu. Nah, ini kan juga saat ini korban dan juga keluarganya apakah sudah ditempatkan di rumah aman LPSK atau di tempat yang aman, dan bagaimana sistem pengamanan yang dilakukan? Jadi konteks bentuk pelindungannya LPSK memang cukup bermacam-macam ya. Ada perlindungan fisik yang memang salah satunya rumah aman, tetapi tidak semua perlindungan fisik itu dalam bentuk rumah aman. Bisa dalam pengawalan melekat ketika di proses persidangan, bisa juga berupa pengawasan monitoring yang tadi saya sampaikan gitu ya. Jadi itu berbasis pada tingkat ancaman dan juga berbasis pada tingkat kebutuhan. Nah, karena kemarin tim sudah melakukan penelaahan dan kami melihat memang kebutuhannya masih dalam proses yang pengawasan monitoring, sehingga kemudian kami masih dalam konteks melekatkan seperti itu gitu ya, dan juga memaintain soal psikologi psikososial mendukung tingkat ekonominya untuk sementara saja gitu. Nah, itu yang kemudian nanti dari pengawasan monitoring itu akan dilakukan secara reguler dan akan diketahui sejauh mana kemudian situasi keamanannya mereka gitu. Nah, dari situlah kemudian akan dilakukan evaluasi. Kan evaluasi pelindungannya itu setiap 6 bulan. Jadi kami pelindungan yang diberikan meskipun tanpa batas waktu sesuai dengan Undang-Undang 3 2026, tapi itu tetap dilakukan sesuai dengan evaluasi dan juga sesuai dengan kebutuhan begitu.
Nah, soal restitusi yang diminta oleh pihak keluarga korban ini kan katanya ada beberapa aset dari korban juga yang dirampas oleh pelaku. Nah, tolak ukur restitusinya sendiri seperti apa tuh, Bu? Iya. Jadi restitusi itu kan ganti kerugian yang dibayarkan oleh pelaku atau pihak ketiga sesuai dengan putusan pengadilan yang sudah ingkrah atau yang sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, merujuk dari restitusi itu sebenarnya adalah hak korban, gitu ya. Hak korban dan LPSK kalau sesuai dengan Perma 1 2022, PP 7 2018 ya, di mana komponennya itu kan sebenarnya ganti kerugian yang berkaitan dengan hilangnya kekayaan atau penghasilan. Karena kan sebagai dampak suatu tindak pidana seseorang menjadi tidak bisa bekerja, gitu kan. Sehingga itu yang kemudian menjadi bagian kehilangan penghasilan. Lalu kemudian yang kedua adalah ganti kerugian yang berkaitan langsung dengan dampaknya, gitu ya. Misalnya dia ini harus melakukan proses hukum, maka dia harus mengeluarkan transportasi, kan dia harus pergi ke polisian untuk melapor misalnya kan, untuk dimintai keterangan gitu ya, atau untuk mendampingi korbannya gitu ya. Nah, itu semua pengeluaran itu harus dimasukkan dalam komponen ganti kerugian. Lalu kemudian juga ganti kerugian perawatan medis dan psikologis. Karena psikologis itu dan medis bisa saja jangka panjang. Nah, itu sebenarnya hak korban untuk bisa mengeluarkan dan bisa memberikan ganti kerugian. Kemudian penderitaan. Penderitaan itu karena bentuknya bisa saja ternyata dia cacat permanen gitu kan. Nah, itu kan bentuk penderitaan yang setidaknya itu bisa diukur gitu ya. Nah, itu yang kemudian bisa dimasukkan dalam kategori tersebut. Nah, dalam konteks pemenuhan restitusi ketika itu sudah dikabulkan, memang kalau merujuk pada KUHP ya, pasal 179 itu sebenarnya tugas penyidik untuk melakukan sita jaminan terhadap harta yang dimiliki oleh pelaku melalui izin pengadilan. Nah, ini kan memang harus dilihat kembali ya, kira-kira bagaimana nih kemampuan pelaku, harta apa yang kemudian dimiliki kan seperti itu ya. Ini kembali lagi gitu kan. Tetapi kemudian kita perlu tahu bahwa di KUHP itu juga diatur ya, ketika kemudian restitusi yang tidak bisa sepenuhnya dibayar itu masuk dalam dana abadi. Nah, dana abadi ini yang kemudian masih dalam proses gitu kan, masih dalam proses karena belum diketahui gitu ya posisinya. Hanya dalam Undang-Undang 3 2026 dana abadi korban itu memang masuk di dalam Undang-Undangnya 3 2006 pelindungan saksi korban yang memang pengelolaannya ada di Kementerian Keuangan dan pemanfaatnya ada di LPSK. Cuma memang ini baru sebatas undang-undang ya, belum pada tingkat implementasi begitu. Ini ya cukup berliku ya. Iya, cukup banyak berliku, prosedur yang harus banyak juga ya ininya. Pemenuhan restitusi memang tidak mudah tidak gitu. sesederhana tapi itu ya. Sebagai hak korban tetap harus diupayakan. Ya, betul. Tadi kan kita masih bicara soal restitusi nih. Seandainya nih pihak pelaku ternyata tidak mampu. Nah, gimana LPSK sendiri mengawal hak-hak korban nih agar setidaknya bisa menjamin restitusinya terpenuhi gitu. Nah, kalau berkaitan dengan restitusi ya, karena ini kan posisinya tanggung jawab dari pelaku ya, atau pihak ketiga. Jikapun karena ini proses eksekusi ini ada di pihak kejaksaan sebenarnya posisinya. Jadi LPSK memang punya kewenangannya hanya menghitung. Makanya kemudian sita jaminan restitusi itu setidaknya harus sudah mulai dilakukan di level penyidikan. Itu sudah harus dilakukan sebenarnya, sudah mulai dilihat gitu ya. Di apa ya ibaratnya tuh di aset-asetnya diketahui lah gitu ya. Sebenarnya seperti itu posisinya. Nah, jikapun dalam perjalanannya kemudian ternyata pelaku memang tidak sepenuhnya bisa membayar seperti tadi saya jelaskan. Sebenarnya di KUHP itu sudah diatur gitu kan, sehingga maka kemudian akan diambil alih oleh negara lewat kompensasi. Cuma kan persoalannya itu dibayarkan lewat dana abadi korban. Kan kalau dia korban ya posisinya. Cuma dana abadi korban ini yang saya bilang tadi masih di atas kertas nih, di dalam undang-undang gitu kan. Implementasinya belum ada gitu. Jadi ini memang PR gitu kan. Karena dana abadi sendiri kan ini harus pengelolaannya di Kementerian Keuangan gitu ya. Rumit tadi itu. Iya itu. Jadi memang ini jadi persoalan. Nah, cuma
Yang saya mau tekankan di sini adalah restitusi itu memang tanggung jawab pelaku, tetapi dalam posisi ketika warga negara mengalami satu peristiwa tindak pidana, ada peran-peran lain gitu kan, pemerintah daerah, kemudian Kementerian Kesehatan sebagai pihak yang memiliki kewenangan memberikan medis gitu ya, serta LPSK yang bisa memberikan perlindungan baik itu dalam konteks hukum maupun dalam konteks pemulihan secara fisik dan psikis. Makanya inilah yang kemudian kolaborasi dan kerjasama ini penting gitu ya. Jadi bukan hanya LPSK tapi juga ada Kementerian Kesehatan, harus ada BPJS Kesehatan juga gitu kan. Terus kemudian harus ada pemerintah daerah juga gitu kan. Nah, ini maksud saya kolaborasi ini memang yang cukup penting gitu karena pelindungan itu tanggung jawabnya ada di negara begitu. Itu intinya seperti itu. Oke, nah terus ini kan LPSK tidak berdiri sendiri kan, juga berkoordinasi dengan kementerian lainnya, salah satunya Kementerian P3 UPTD. PPA juga kan. Nah itu gimana tuh pembagian perannya antara LPSK dengan PPPA agar proses pemulihan korban berjalan secara linear dengan proses hukumnya? Ya sebenarnya kan posisi pemulihan korban ini jangka panjang. Ya jangka panjangnya itu adalah bisa saja kalau korban memang sudah pulih, tetapi kan dia perlu kembali sebagaimana layaknya perempuan-perempuan lainnya secara normal kan gitu ya. Nah kebutuhan itu yang kemudian ketika proses hukumnya memang sudah selesai, tetapi kami melihat ada kebutuhan yang lain, maka itu yang kemudian kami coba sinkronkan nanti dengan Kementerian PPA gitu loh. Karena proses itu yang kemudian sebenarnya dibutuhkan. Mungkin juga dengan Kementerian PPA, mungkin juga dengan Kementerian Sosial gitu ya, atau mungkin juga ada kebutuhan kementerian yang lain gitu kan, kita tidak tahu nih. Karena dalam jangka waktu yang cukup panjang ketika korban sudah pulih secara fisik dan psikologis misalnya, dia butuh untuk bisa memaintain kehidupannya kembali, mungkin dia butuh bekerja atau mungkin dia mungkin saja kita tidak tahu ya posisinya, atau mungkin dia karena ada kebutuhan kita tidak tahu apakah mungkin dia menjadi disable misalnya. Nah, posisi-posisi itu kan kita harus cek lebih jauh sehingga kita harus membutuhkan peran kementerian lain yang setidaknya bisa mendukung dia secara ekonomi, secara kemasyarakatan nanti, terus kemudian secara kebutuhan psikologisnya juga gitu loh, karena itu pasti jangka panjang gitu. Kayak gitu. Jadi ibaratnya ini masih akan terus ya. Iya. Masih karena ini masih awal ya. Karena ini masih awal. Kita belum tahu nih nanti 5 tahun, 6, 10 tahun kemudian dia ternyata membutuhkan apa. Nah, itu yang kita belum tahu karena sekarang ini saja kita nggak tahu apakah statusnya dia memang kategorinya jadi disabilitas atau tidak, kita juga belum tahu gitu itu kan. Kemungkinan ya. Pemeriksaan itu kan kita belum tahu gitu posisinya itu. Jadi saya juga nggak mau berspekulasi karena itu tim medis yang berarti sejauh ini itu gitu. Baru sampai pemeriksaan medis untuk korban. Iya, betul. Karena kan banyak sekali banyak sekali yang harus dipulihkan gitu. Nah, ini mungkin buat closing ya. Apa sih tantangan terbesar dari LPSK sendiri saat menangani kasus-kasus seperti ini sejauh ini? Tantangan yang terbesar itu adalah ketika kita harus menjangkau baik itu korban maupun saksi ya, yang posisinya mungkin dia ada di wilayah terluar. Itu kan sulit ya. Jadi tapi mereka butuh urgensi misalnya begitu. Nah itu itu situasinya. Lalu kemudian dari juga bentuk-bentuk pelindungan ya, bentuk-bentuk pelindungan yang sifatnya emergensi itu yang sebenarnya dari awal saya sudah sampaikan bahwa ini butuh kolaborasi dan butuh sinergitas gitu ya dengan kementerian-kementerian yang lain ya. Ya Kemen PPA gitu ya, terus Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, kemudian juga pemerintah daerah gitu ya, itu semuanya kita butuhkan. Kenapa? Karena itu tadi negara harus hadir gitu ya, ketika kemudian ada warga negaranya yang membutuhkan layanan karena akibat dari suatu dampak peristiwa tindak pidana gitu. Jadi tantangan terberat lainnya itu sebenarnya adalah di posisi yang kaitannya tingkat ancaman juga. Kalau ancamannya memang cukup tinggi, maka kemudian kita kan harus mengevakuasi gitu kan. Nah, mengevakuasi itu juga bukan sesuatu yang mudah. Itu juga sesuatu yang cukup sulit gitu ya. Dari sisi lokasi, kemudian dari sisi juga tempat gitu ya. Terus kemudian dari sisi juga pembiayaan gitu ya, sisi keamanan itu semua harus dilihat secara komprehensif. Jadi memang itu tantangan-tantangan dalam memberikan perlindungan sebenarnya posisinya gitu. Waduh, luar biasa
biasa LPSK ya, Sylvia. Keren. Iya. Betul, kita sangat beruntung punya lembaga seperti LPSK Iya. yang bisa Iya. menjamin perlindungan pada korban. Sangat komprehensif Iya. ya Bu ya. Oke, terima kasih untuk Sama-sama, narasumber kita yang Mbak. sudah Terima kasih. hadir, yang sudah Terima memberikan banyak kasih. insight, dan tentunya ini juga menjadi peringatan buat ladies semua di rumah dan Okezoners juga bahwa mengawasi ya bagaimana pasangan kita ataupun ketika kita mengenal seseorang, kita harus bisa mendeteksi sejak awal dan jangan terlalu bucin kalau tadi pesannya ya. Dan tentunya kita berharap korban mendapatkan keadilan dan pelaku dihukum seberat-beratnya. Jangan lupa saksikan Perspektif setiap hari Sabtu jam 6 sore. Sampai jumpa.